Sehebat apa kemampuan taktikal Gukes Domaraju? Kita akan melihatnya pada game ini, game yang terjadi di Chennai Olimpiade tahun 2022. Di game ini, Gukes mengalahkan Caruana dengan cara taktikal yang sangat cantik. Permainan dimulai dengan E4 oleh Caruana. Gukes bertahan dengan pertahanan Sisilia, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ini adalah Sisilia varian Nesmedina Frossolimo attack. Gukes kemudian mendorong G6 bersiap menciptakan gajah fianchetto. Caruana langsung rokade untuk mengamankan raja. Setelah gajah fianchetto, gajah makan kuda, dan pion B makan gajah. Benteng ke petak E1 mengontrol pion. Dijawab menteri C7. Setelah itu, Caruana memainkan langkah tunggu H3. Ini juga merupakan langkah profilaksis mencegah gajah ataupun kuda untuk menempati petak G4. Di posisi ini, Gukes mendorong D6. Setelah itu, E5 dan Gukes menerima pertukaran pion. Akibat dari pertukaran ini, struktur pion di sayap menteri Gukes mengalami kerusakan. Caruana selanjutnya mendorong D3, bersiap untuk mengembangkan gajah petak terang. Pelajaran penting yang kita dapat dari Gukes di game ini adalah ketika kita punya pion lemah, maka segera mungkin pion lemah itu dihilangkan. Dan Gukes memilih dengan cara mendorong pion C4, memberikan Caruana sebuah pion, akan tetapi itu akan membuka lajur D. Di posisi ini, Caruana tidak menukar pion, dia memilih untuk mengembangkan kuda C3. Setelah itu, Gukes menukar pion. Setelah pion makan pion, kali ini Caruana punya pion lemah di petak D. Di posisi ini, Gukes membuat sebuah kesalahan. Kuda ke petak H6. Ini membuat keunggulan Caruana meningkat. Caruana memainkan langkah taktikal kuda makan pion. Apabila gajah makan kuda, maka gajah makan kuda. Hitam tidak bisa rokade. Keunggulan putih cukup besar di posisi ini. Oleh karena itu, Gukes menunda makan kuda. Terlebih dahulu, kuda ke petak F5. Melihat kudanya terancam, Caruana membawa gajah untuk menjaga kuda, sekaligus memberikan pining pada menteri. Oleh karena itu, Gukes menyingkirkan menteri ke petak B7 sambil menekan pion. Kuda masuk ke petak A4 menjaga pion, dan pion mengusir kuda. Setelah kuda kembali ke petak F3, Gukes memilih untuk rokade mengamankan raja. Selanjutnya, dia akan menyerang dengan badai pion. Oleh karena itu, Fabiano Caruana mendorong D4 demi menghentikan laju pion. Pelajaran penting selanjutnya oleh Gukes dari game ini adalah selalu ambil peluang untuk menyerang, dan Gukes melakukannya dengan cara mendorong G5. Ini membuat gajah mundur ke petak H2, setelah itu H5. Pecatur elit tidak pernah takut untuk mendorong pion. Di posisi ini, Caruana mengantisipasi dorongan pion selanjutnya, oleh karena itu benteng dibawa ke petak E4. Setelah itu, menteri D7, dan kemudian menteri C2. Benteng F7, benteng disusun. Setelah gajah mundur ke petak F8, Fabiano Caruana menyusun Alekhine Gun di lajur E. Alekhine Gun adalah salah satu senjata yang sangat sederhana, namun begitu berbahaya jika tidak diantisipasi dengan benar. Di posisi ini, Gukes menempatkan menterinya di petak D5. Oleh karena itu, kuda menyerang balik menteri. Setelah menteri kembali ke petak D7, menteri C4 mempining benteng. Menteri kembali ke petak B7 untuk menyerang pion, namun B4 didorong. Di posisi ini, E6 dimainkan oleh Gukes memberikan tekanan pada pion B. Fabiano Caruana menjaga pion dengan benteng. Setelah menteri ke petak D7, benteng kembali ke E1, menteri B7, benteng kembali ke B1, dan kemudian Gukes berharap hasil remis dengan menteri D7. Namun di posisi ini, Caruana begitu ngotot.
Dia menolak remis dan mendorong A3. Sebuah langkah yang tidak tepat karena membuat keunggulan Gukes sedikit bertambah. Gukes memainkan idenya dengan dorongan pion A5. Dengan demikian, ini akan membuat struktur pion putih mengalami kerusakan. Caruana tidak menukar pion. Dia menempatkan kuda di petak A4, bersiap untuk melancarkan serangan forking. Oleh karena itu, Menteri mundur ke petak D8, menjaga petak B6 sambil membuat jebakan kecil. Jika Caruana memakan pion, maka gajah B7. Caruana akan kehilangan benteng sia-sia. Oleh karena itu, Fabiano Caruana terlebih dahulu memakan pion. Dengan demikian, sekarang pion C siap untuk dimakan. Akan tetapi, Gukes punya langkah antisipasi yang sangat bagus. Benteng makan pion. Jika sekarang Menteri makan pion, Gukes punya balasan gajah D7. Kuda akan jatuh. Oleh karena itu, Fabiano Caruana merespon hal ini dengan menempatkan kudanya di petak C5. Sebuah langkah yang tidak tepat menurut engine. Gukes langsung mengadu Menteri. Jika Menteri makan Menteri, maka pion makan Menteri. Benteng terancam. Kalau benteng mundur, maka pion A3, kuda, pion D4 bisa menjadi sasaran empuk serangan. Gukes juga punya ide dengan mendorong pion G4. Oleh karena itu, Caruana menghindari pertukaran Menteri dan menempatkan menterinya di petak E2. Setelah itu, benteng makan pion. Sampai di sini, Gukes unggul 1 pion. Dan di level elite, unggul 1 pion sama dengan unggul calon Menteri. Di posisi ini, Caruana menempatkan bentengnya di petak D1. Setelah itu, benteng F ke petak A7. Dan Caruana mendorong G4. Pion makan pion, pion makan pion. Kuda mundur, memberikan ancaman balik pada pion. Setelah gajah G3, Gukes memainkan langkah yang sangat krusial dalam game ini. Dia langsung mendobrak dengan E5. Tujuannya adalah menghilangkan pion penjaga kuda. Jika pion makan pion, maka kuda akan jatuh. Selain itu, langkah ini juga membuka tekanan gajah pada pion G4. Jika langkah ini diantisipasi dengan kuda mundur ke petak E1, maka pion makan pion, kuda terancam. Kalaupun kuda lari ke petak E6, maka benteng akan dikorbankan. Setelah pion makan benteng, benteng A2 menyerang Menteri. Dan jika kuda ke petak C2, akan ada balasan gajah makan kuda. Setelah benteng makan gajah, D3. Sebuah pengorbanan pion. Kalaupun benteng makan pion, gajah C5, skak. Benteng bisa menutup skak, namun Menteri E4. Pining di mana-mana. Analisa engine menunjukkan bahwa putih kalah sangat telak dalam posisi ini. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Fabiano Caruana dengan berat hati harus mengorbankan kudanya. Setelah itu, pion makan kuda dan benteng makan pion menyerang Menteri. Gukes membalas hal ini dengan gajah makan pion, serangan balik pada Menteri Caruana. Setelah Menteri menyingkir di petak D2, Menteri F3, ancaman pada benteng. Caruana coba menyerang balik Gukes dengan benteng makan pion skak, tetapi benteng menutup skak. Setelah itu, benteng ke petak E1 dan Gukes membawa gajah ke petak H3 mengancam skak mat. Apabila Caruana mencoba memainkan gajah ke petak E5, mengancam benteng sekaligus melindungi petak skakmat, maka ada balasan kuda G4. Posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Tidak ada cara untuk menghentikan skakmat ini. Yang bisa dimainkan oleh putih hanyalah memperlambatnya dengan benteng makan benteng, skak. Setelah gajah makan benteng, langkah terbaik adalah mengorbankan Menteri. Namun, benteng makan Menteri. Setelah gajah makan gajah, Menteri G2, skakmat. Oleh karena itu, Caruana mencoba dengan gajah D6, membuka perlindungan benteng pada petak G2 sekaligus mengancam gajah.
Namun hal ini dibalas dengan gajah makan gajah. Setelah benteng makan benteng, skak, raja makan benteng, menteri G5 kembali skak. Gukes menghindarkan raja ke petak H7. Setelah itu, kuda E4 berencana untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Namun di posisi ini, Gukes mengorbankan menterinya dan Caruana langsung menyerah. Karena jika benteng makan menteri, benteng A1 skak. Setelah menteri menutup skak, benteng makan menteri kembali skak. Dan setelah benteng menutup skak, benteng makan benteng. Skakmat pun terjadi.